Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Santa Maria de Fatima Tuasibio. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan kita luar biasa. Amin. Rupanya masih banyak yang libur. Nah, kita yang berkumpul di sini, kita mau katakan satu sama lain, kita bangkit berdiri, kita lambaikan tangan, kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Bertemu lagi. Puji Tuhan. kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Bertemu Untuk apa? memuja Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersekutu, boleh berkumpul di tempat ini untuk mengungkapkan syukur kita, untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Kita percaya kita mempunyai Bapa yang sangat luar biasa, yang mengasihi kita semua pribadi lepas pribadi. Sebagai ungkapan syukur kita mau lambungkan pujian, kita mau memuji Bapa kita yang sangat mengasihi kita, yang selalu memperhatikan kita, menyertai kita di dalam setiap pergumulan kita, karena kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan
Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, dan Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk melayani-Mu. Berkati juga sound system, pemusik, WL singer, serta petugas yang bertugas pada hari ini, dan juga terutama berkati anak-Mu terkasih, Ibu Maria Francisca Febianti Rahman, yang akan membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Kami serahkan acara persekutuan kami agar boleh berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak dan Ibu terkasih, kita mau berdoa
ucapan syukur secara spontan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa secara spontan dipersilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami boleh berkumpul, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami dan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagahnya kami, bukan karena kepintaran dan kebaikan kami. Itu semua adalah berkat kemurahan-Mu dan anugerah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami pada malam hari ini boleh datang bersekutu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkaulah sumber kuatku hingga kami dapat menjalani hari demi hari dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, masih banyak ungkapan syukur yang mungkin saat ini belum dapat kami utarakan, tapi kami percaya Bapa di surga mengetahui apa yang menjadi ungkapan syukur kami pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Dia Allah yang sungguh luar biasa, amin. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dia tebus setiap dari kita. Ya, Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang punya kuasa. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau katakan, besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan kita. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan kita
ajaib itu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus oleh jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Bersorak-sorai bagi Dia. Roh Kudus tercurah tempat ini. Amin. Mari kita bersorak-sorai lebih Dia lagi. Kita bawa sukacita membesarkan nama Tuhan, tinggikan nama Yesus kita. Kita beri tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Roh Kudus Tercurah di tempat ini, urapannya ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, dan bangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saat ini kita mau masuk ke dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia, mau melambungkan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Dialah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Menyembah
menyembah-Mu ya Allah, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allah. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah Allah yang layak disembah. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Tidak ada bayaran, ada uyaran, ada bayaran, nama bayaran, nama bayaran, nama bayaran, nama bayaran, nama bayaran, nama bayaran. Tiada ada bayaran, ada bayaran, ada bayaran. Ada bayaran, ada bayaran, ada bayaran, ada bayaran. Ada bayaran. Anak-anakku, aku adalah aku. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Percayalah kepadaku senantiasa. Peganglah firman-Ku sebagai sumber kekuatanmu. Aku akan bertindak sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Carilah wajah-Ku, tetaplah taat dan setia kepadaku, anakku. Aku akan selalu menuntun dan membimbingmu. Janganlah bimbang, janganlah ragu. Berserulah kepadaku senantiasa. Nyatakan segala hal keinginanmu, dan aku akan menjawabnya. Aku akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Ku. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Aku akan selalu membimbingmu, membawamu terbang tinggi bagai Raja Wali. Taatlah dan setialah, tekunlah di dalam aku. Firman-Ku ya dan amin. Firman-Ku tidak berkesudahan. Apa yang akan kufirmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk seluruh sabda-sabda. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca. Mohon Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau urapi dia dengan urapan-Mu yang baru. Biar apapun yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada-Mu saja. Juga bagi kami anak-anak-Mu yang hadir semuanya Tuhan, beri kami tanah hati yang subur,
yang siap menerima taburan firman-Mu. Itulah beracaralah bagi kami, Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali saya datang bersama dengan suami saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari semua dari PD Santa Maria de Fatima Toa Sebio. Ya, terus terang ini adalah pertama kali saya ke gereja ini ya, ke PD ini. Ya, saya perkenalkan diri, ya tadi sudah dikenalkan juga, nama lengkap saya Maria Francisca Pebianti Rahman, biasa dipanggil Siska atau Cika juga boleh. Ya, kami dari PD KK Santo Yakobus Kelapa Gading. Ya, kami berdua itu berasal dari Bandung. Ya, dan kami sudah dikaruniai 2 anak yang ada, ya, yang satu sudah mau kuliah dan yang satu masih duduk di bangku SMA. Ya, dan saya dan suami itu kami berjumpa di PD Muda-Mudi, Muda-Mudi ya, di Bandung. Jadi setelah menikah kami pindah ke Jakarta. Ya, waktu itu suami ya kerja di Sudirman, jadi kami tinggal dekat situ di Tebet. Tapi kalau pulang ke rumah nggak keburu, jadi selain mencari rumah gitu ya, kami mencari komunitas ya, persekutuan doa, dan yang terdekat itu dengan tempat kerja itu di Teresia Menteng. Jadi kami di situ 3 tahun kami di Jakarta, lalu kami pindah ke Cirebon. Ya, 15 tahun kami di Cirebon. Sempat tinggal di rumah mertua di Kadipaten, tapi kembali ya, kami mencari komunitas. Ada PD di Cirebon. Jadi datang ya di PD Santo Yusuf, dan tahun 2020 suami saya duluan ya ke Jakarta ya di Kelapa Gading, dan tahun 2002 saya dan anak-anak menyusul PD Santo Yakobus sampai sekarang. Kenapa selalu mencari komunitas seperti Bapak Ibu, saudara-saudari semua pada malam hari ini datang ke persekutuan doa ya? Karena saya rindu ya kehangatan keluarga ya, karena saat saya jauh ya, kita jauh dari rumah ya, rumah kita di Bandung, papa mama di Bandung ya, tapi ketika kita berada di komunitas kita merasakan kehangatan keluarga, dan di sini saya juga mendapat saudara-saudari baru ya, keluarga di PD Toa Sebio ini. Ya, sedikit segitu perkenalan saya, dan tema kita pada malam hari ini adalah Bunda Maria bersamaku ya, sesuai dengan bulan ini adalah bulan Mei ya, bulan Maria. Ada tradisi crowning Mary. Jadi kalau bulan Maria itu patung Bunda Maria di rumah ya, atau mungkin di taman dihiasi dengan bunga-bunga ya, bunga-bunga ya, pot bunga ya. Tapi yang lebih berkenan ya di Bunda Maria itu adalah bunga mawar ya, Salam Maria ya, rangkaian rosario itu ya. Pernah ada satu saya baca ya, seorang santo ya, ketika dia menjadi frater, dia belum selesai ya doa rosarionya, dia minta izin dia rosario dulu di kamar, dan ketika udah jam makan ada temannya suruh menyusul ya. Begitu dia lihat di kamar gitu ya, ternyata frater itu ya sedang berlutut dan berdoa, di sampingnya ada malaikat, dan setiap Salam Maria yang keluar dari mulutnya itu satu bunga mawar keluar ya. Malaikat itu mengumpulkannya dan merangkaikannya menjadi ya rangkaian bunga mawar dan mempersembahkannya pada Bunda Maria ya. Rosario itu begitu indah ya. Dulu saya juga berjuang ya, saya pengen doa rosario setiap hari ya, pesan Bunda Maria Fatima selalu ya, rosario tiap hari. Tapi nih mulai Oktober ya, bulan Mei, wah udah semangat nih mau rosario ya. Awal-awal bulan ya, tengah-tengah udah mulai bolong, akhirnya gak lanjut lagi ya. Begitu seperti itu seterusnya, dan akhirnya saya mulai berdoa rosario setiap hari itu ketika papa saya meninggal ya, karena saya merasa itu adalah pesan terakhir
papa saya, ya. Jadi saya sempat beberapa waktu tuh kadang-kadang susah tidur, ya. Kalau minum kopinya kesorean, malamnya susah tidur ya. Kanan ke kiri bolak-balik udah ngapa-ngapain, gak bisa-bisa. Tapi begitu saya rosario belum selesai itu udah tidur. Nah, akhirnya jadi ketika ke Bandung, ya saya cerita sama papa saya takut kalau orang tua tuh juga susah tidur. Jadi saya cerita, "Pak, kalau nggak bisa tidur, papa doa rosario gini. Saya pikir papa saya bakal senyum-senyum dan ngangguk-ngangguk ya. Tetapi ketika saya bicara seperti itu, papa saya memandang saya, ya begitu serius dan dia mengatakan, "Kenapa harus sambil tidur? Papa melakukannya setiap hari sambil duduk." Saya kaget karena saat itu saya baru tahu kalau papa saya itu doa rosario setiap hari. Ya itu, dan itu adalah pertemuan terakhir papa saya karena Maret 2020 papa saya kena COVID. Ya, saya tidak bisa bertemu lagi dengan beliau. Itu ya, doa rosario. Dan saya sangat dekat ya dengan mama ya. Jadi kalau cerita apa saja, sharing apa saja ya dari kecil ya, remaja ya, sampai malam ya terus ngobrol gitu kayaknya nggak selesai ya. Sampai papa saya bilang, "Udah belum ngobrolnya, ini papa mau tidur udah ngantuk," gitu ya. Ya udah besok lagi dilanjutin ya, seperti itu. Tapi ketika saya harus pindah ke luar kota ya saya ada sosok Bunda Maria. Itu saya sungguh, itu adalah anugerah terindah ya yang Tuhan berikan di atas kayu salib. Bunda Maria yang menjadi bunda kita karena dia memberikan pada, kita tahu ya, murid kesayangannya ya, Santo Yohanes, "Ibu, inilah anakmu, anakku inilah ibumu." Dan sejak saat itu ya Bunda Maria ya terima di dalam rumahnya. Kita juga mau menerima Bunda Maria di dalam rumah hati kita. Ya, dan ya itu Bunda Maria ya. Dan saya langsung ini lupa sedikit ya, sampai mana tadi ya. Nah, dan ketika itu ya ketika saya juga masih remaja ya, saya masih kadang-kadang bingung panggilan hidup saya apa ya. Kalau kita Katolik kita selalu ada dua panggilan hidup ya, bisa pilih antara selibat ataupun berkeluarga ya. Apakah membiara atau keluarga, itu selalu membuat saya galau waktu itu ya. Sehingga satu saat ketika saya SMA ya, dan saya belajar malam-malam gitu, dan ketika belajar malam-malam tiba-tiba ada kata-kata yang ya membuat hati saya damai itu ya. Saya langsung teringat mama saya yang sedang masak ya, yang bangun pagi-pagi menyiapkan makanan seperti itu, dan ada kata-kata "jadi seperti ibu." Itu tiba-tiba hati itu damai dan tenang, dan oh berarti panggilan hidup saya berkeluarga ya. Jadi ketika umur 17 saya ingat ya, saya doa novena, "Tuhan, saya mau ulang tahun nih ya, Tuhan kasih pasangan hidup ya buat saya minta hadiah itu." Jadi saya doa novena yang Yudas Tadeus, mungkin kita tahu yang doa novena tak pernah gagal itu ya, yang tiap hari. Nah seperti, dan akhirnya Tuhan mempertemukan saya juga ya dengan suami saya. Dia adalah pacar pertama dan terakhir gitu ya, satu-satunya ya seperti itu. Nah tapi sejak saat itu saya mulai lagi belajar ya. Mungkin tadi idolanya mama, tapi sekarang idolanya ya ingin meneladani Bunda Maria. Ya kadang ya dengan segala imannya, kerendahan hatinya ya, bagaimana Bunda Maria. Kadang saya juga suka mikir ya, dulu waktu anak kayaknya susah makan gitu ya, dulu Bunda Maria masak apa sih gitu ya untuk Yesus ya. Atau saya pikir waktu ya kadang-kadang waktu Yosef sibuk bekerja di ya sebagai tukang kayu, Bunda Maria, apa yang Bunda Maria lakukan? Tapi yang pasti Bunda Maria pasti dekat dengan Yesus ya, menemani Yesus ya kemanapun dia sertai Yesus. Dia sangat dekat dengan anaknya ya. Ya bahkan sampai dia ya di jalan salibnya ya, menemani Yesus sampai di bawah kayu salib, dan sampai akhir ya Yesus wafat, itu juga diberikan di pelukan Bunda Maria ya.
patung Pieta itu ya, bahkan sampai ketika murid-murid yang ya ketakutan ya, gelisah ketakutan, pintu-pintu semua ditutup ya, Bunda Maria berdoa bersama para murid ya, mengalami pencurahan Roh Kudus yang pertama ya, karismatik pertama, wanita yang berkarismatik pertama, Bunda Maria bersama dengan para rasul yang menerima curahan ya kuasa dari Roh Kudus. Dan sampai saat ini Bunda Maria juga menyertai kita ya, karena di dalam doa ketika doa Salam Maria ya, Santa Maria doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati, amin ya. Ada seorang santo mengatakan ya bahwa yang paling menghibur ketika saat-saat terakhir hidup adalah devosi kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria menyertai sekarang dan waktu kami mati ya, amin. Itu ya. Dan ya, Bunda Maria kita juga mau hadirkan ya, Tuhan Yesus dan Bunda Maria ya, mulai dari waktu itu kita kalau ingat, kalau mungkin di sini ada yang lagi mempersiapkan pesta pernikahan ya, anaknya mungkin ya sibuk A, B, C dan ya segala macam ya, tapi kita ingat bahwa yang paling penting tamu istimewa adalah Tuhan Yesus dan Bunda Maria, seperti perjamuan di Kana ya, kita tidak akan kehabisan anggur manis ya, bukan hanya di pesta saja, bukan hanya berhenti sampai situ, anggur manis cinta yang berasal dari Tuhan ya, Bunda Maria yang selalu mengantar kepada Yesus itu sampai akhir hidup kita, sampai maut memisahkan, setia ya, pasangan suami istri berkeluarga, kita tahu ya, bahtera keluarga itu naik turun ya, pasang surut kita rasakan ya, ombak, tapi di perahu keluarga kita minta Tuhan Yesus, Bunda Maria terus menyertai ya, Bunda Maria menjadi pendoa syafaat kita yang setia, sampaikan pada Yesus ya, anggur manis terus tersedia sampai akhir kehidupan kita, amin. Dan ingat juga kata-kata Bunda Maria mengatakan pada pelayan-pelayan ya. Ya, Bunda Maria mengatakan di Yohanes 2 ayat 5, ya, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Do whatever he tells you. Ya, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Ya, kepada hamba-hamba itu, pelayan-pelayannya itu ya. Hamba Tuhan, ya, kita juga mau hati seperti hamba. Ya, seperti Bunda Maria sendiri juga pertama mengatakan, yes Lord, ya, aku ini hamba Tuhan, ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, itu yang Bunda Maria katakan ketika Bunda Maria menerima kabar gembira ya dari malaikat Gabriel, ya, bahwa engkau akan mengandung Roh Kudus. Dan ayatnya, ya, ayat kita yang di tema itu Lukas 1 ayat 30 itu, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini kata-kata dari malaikat. Ya, kasih karunia di dalam buku kitab suci terjemahan baru yang kedua, ya, kasih karunia itu anugerah, ya. Dan ketika waktu itu saya membaca, ya sering saling membaca, tapi yang begitu kata-kata itu, ya, malaikat ini menjadi begitu menyentuh hati saya ayat ini ketika saya, jadi ada yang mungkinnya sekarang kan banyak ziarah-ziarah, ya, ziarah 3 Gua Maria, ziarah 9 Gua Maria di Jakarta aja ini puter-puter kayaknya lebih dari 9 ya Pak. Ya, nah mungkin bisa mampir kapan-kapan ke Kim Taigon, ya, itu dekat sekali dengan apartemen rumah kami, ya, udah pernah ya. Nah di situ ada, ya, kotak itu ditulisnya ayat ini, ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, ya. Karena terus terang saya seringkali takut, ya, khawatir, cemas, ya, galau, ya, pokoknya seperti itu tuh sering kali. Dan ketika saya membaca itu seperti, ya, ditujukan kepada kita semua, ya, pada saya juga terutama, ya, jangan takut, ya, hai Maria, ya, karena ini juga Maria adalah nama krisma saya, ya, dan ini juga bisa kita ganti dengan nama kita masing-masing. Jangan takut, ya. Ibu siapa? Eugenia, ya, jangan takut Ibu Eugenia, sebab engkau beroleh kasih karunia, ya, anugerah di hadapan Allah, ya, jangan takut. Dan
Kita tahu di Alkitab itu paling banyak kata jangan takut ya, 365 kali. Jadi setiap pagi ya, seperti Yesus mengatakan jangan takut untuk menghadapi hari ini ya. Apapun yang terjadi di depan ya, suka duka, karena kadang-kadang kita gelisah, takut itu soal masa lalu ya, entah itu masa sekarang, juga kadang masa depan. Ya, apapun itu kita serahkan pada Tuhan. Tuhan selalu berkatakan jangan takut. Dan ada juga ya, kasih setia dan rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Ingat itu ya. Jadi kata-kata itu begitu menguatkan. Dan Bunda Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ada di Amerika sana ya, drama Natal ya, seperti di sini juga drama Natal ada ya. Jadi anak-anak kecil ada berpakaian seperti Bunda Maria, seperti malaikat ya. Yang satu jadi malaikat terus mengatakan kabar gembira itu, dan anak kecil itu mengatakan oke, gitu ya. Semua mungkin ketawa gitu dengan spontanitas ya. Ya, tetapi itulah yang Tuhan mau ya. Setiap Tuhan mengatakan kehendaknya, kita mau seperti Bunda Maria mengatakan, yes Lord ya, oke, seperti anak itu ya. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, dan lagi kata-kata Bunda Maria kepada pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Ya, ya kalau di sini gereja ya, tadi saya pengen sekali masuk gereja ini, tapi ditutup ya, semuanya ditutup karena, nah kalau kita masuk gereja ya, saya ingat juga ketika saya merenungkan ketika sakramen pernikahan itu kan pasti jalan di altar ya, menuju altar ya. Kalau mungkin yang menerima sakramen imamat pun jalan menuju altar. Kita menerima sakramen ekaristi kita jalan menuju altar ya. Kita perhatikan bahwa kanan dan kiri kita itu adalah stasi-stasi jalan salib ya. Bagaimana ya kita selalu disertai dengan Bunda Maria di dalam perjalanan salib kehidupan kita, apapun itu ya. Kadang kita jatuh ya, jatuh lagi, tapi kita mau bangun, kita mau bangkit lagi ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau terus lihat tujuan ya hidup kita, kita mau setia sampai akhir, bangun lagi. Kita berjumpa dengan Bunda Maria nggak kemana-mana, selalu bersama kita ya, seperti bersama dengan Yesus, dia selalu ada ya. Yesus berjumpa dengan bundanya, mungkin tidak ada kata-kata atau apa, tapi tatapan ya, itu sangat menguatkan perjalanan. Begitupun perjalanan salib hidup kita ya. Kadang kita juga berjumpa dengan dengan Simon dari Kirene ya, yang membantu kita. Kadang-kadang aduh salib ini begitu berat, tapi ada yang mau membantu mungkin ya, entah apapun ya, di pekerjaan, di keluarga ya. Kita bertemu dengan Simon dari Kirene, atau bertemu dengan Veronica yang mengusap ya wajah Yesus. Dan ini yang sangat saya senang itu ya, saya ingat ketika berziarah lagi nih di Gua Maria Subang ya. Ada yang pernah ke sana? Gua Maria Subang. Nah, di situ jalan salibnya tuh besar-besar. Saya pernah jalan salib bareng sama ya dulu di teman-teman dari Cirebon ya, di PD. Dan ketika masuk perhentian ke-8 ya, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Lalu saya bingung, kenapa? Tapi di depannya cuma ada gambar Yesus ya, panggung salib dan serdadu. Saya sambil lihat lagi, ini apa saya salah gitu ya? Saya baca lagi ya, apa ini saya salah gitu ya? Tapi ibu yang belakang tuh tahu ya. Jadi saya lagi, dia bilang, saya cari apa? Mana gitu ya? Patung yang wanita-wanita yang menangisinya. Ibu itu mengatakan, ya kita ini ya, wanita-wanita yang seringkali menangis. Saya lihat, oh iya ya, wajah Yesus menghadapnya ke kita ya, ke ibu-ibu nih ya, termasuk ibu ini nih ya, yang suka menangis ya. Walaupun Yesus sudah berlumuran darah ya, sakitnya mungkin bukan ketahuan, tetapi di ayat ini ya, dia berpaling ya, di ayat ini ya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu ya. Begitu Yesus sangat menderita, seluruh tubuh sudah penuh dengan luka-luka dan ya sakit dan darah, tetapi dia masih memperhatikan, dia masih bisa menghibur kita ya, ibu-ibu ya, dia memperhatikan kita, memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita
Ya, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Yesus memperhatikan kita, ya, menghibur kita ketika air mata kita mengalir, ketika kita menangis di kamar, ya. Dan dia juga, ya, mendoakan dan menyertai anak-anak kita, ya, keluarga kita. Ya. Terus, ya, sampai akhirnya, ya, mungkin perhentian yang terakhir itu adalah Yesus dimakamkan, ya. Yang sering kali membuat kita takut, ya, itu kalau kita melihat kematian, ya. Dan ketika saya merenungkan jalan salib itu, ya, Yesus dimakamkan, ya. Kita ikut Yesus, Yesus pun sudah lebih dahulu, ya. Dan Yesus pun menyertai, ya. Adalah santo pelindung kematian yang bahagia, itu adalah Santo Yosef. Karena apa? Ketika Santo Yosef meninggal, itu di sampingnya ada Bunda Maria, ya, di samping sini ada Yesus, ya, kematian yang bahagia. Dan kita, ya, berdoa kita juga, dan kita tidak usah takut, ya, karena doa Salam Maria itu Bunda Maria menyertai sampai kita mati, ya. Tuhan Yesus juga menyertai, begitupun Santo Yosef. Dan ini yang saya imani ketika papa saya meninggal juga, karena waktu itu masuk ruang isolasi, ya, siangnya, besoknya sudah gak ada, ya. Tidak ada yang bisa menemani papa saya, ya, keluarga pun tidak, terakhir juga video call, ya. Tetapi saya yakin ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada Santo Yosef, ya. Karena saya juga ingat, ya, saya baru waktu itu tuh baru lihat artikel, baru baca Paus Fransiskus itu punya patung Santo Yosef yang sedang tertidur, ya, dan di ruang kerjanya, dan dia selalu menyelipkan doanya di bawah Santo Yosef yang tertidur. Saya baru lihat dan saya pengen sekali, ya, patung Santo Yosef yang seperti ini, ya. Dan ketika saya ke Bandung, saya kaget, ternyata papa saya sudah lebih dulu punya, ya, patung Santo Yosef yang tertidur, dan ada doanya di situ. Di situ saya, ya, bagaimana Santo Yosef, ya, juga menjadi devosi. Jadi papa saya itu seperti mewarisi warisan iman, ya, bagi anak-anaknya, ya, bagi cucu-cucunya, ya. Dan ada lagi sebuah kesaksian, ya, yang saya dengar juga, ada seorang suster waktu itu mengatakan, ya, banyak orang mungkin berpikir ketika kematian, dia berpikir nanti petinya mau warna apa gitu, ya, warna putih, ya, ada gambar ini, ya, nanti baju-baju apa saja yang mau dibawa, saya mau pakai baju apa, dan nanti makanannya mau seperti apa, ya, nanti siapa aja yang datang, ya, di mana, itu sudah terpikirkan, ya. Suster tuh bilang, udah, ya, itu tidak terlalu penting katanya. Yang penting yang harus kamu pikirkan adalah siapa yang menyambutmu nanti. Ya, kita mau Tuhan Yesus, kita mau Bunda Maria dan Santo Yosef yang menyambut kita di akhir kehidupan kita. Amin. Nah, saat ini kita mau buka dari firman Tuhan, ya. Ini sebenarnya firman Tuhan yang sudah kita baca ketika minggu kemarin, ya, yaitu Yohanes bab 14, ya. Itu panjang sekali, nanti bisa dibuka di rumah, ya. Ada 2 perikop, yang satu adalah rumah Bapa, ya. Perikop yang berikutnya adalah Yesus menjanjikan penolong, ya. Ada 2 perikop. Nah, kalau kita mungkin ingat ketika di atas kayu salib, Yesus juga memberikan 7 sabda terakhirnya, ya. Ada, ya, 7 pesan-pesan Yesus di atas kayu salib, yang kata-kata Yesus terakhir, ya. Nah, di sini adalah juga pesan Yesus terakhir, ya, yaitu ketika perjamuan malam terakhir, ya. Ketika perjamuan malam terakhir, ya, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ya, Ekaristi itu, dan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki muridnya. Yesus, ya, menjadi melayani, ya, saling mengasihi, melayani, ya, pesan Yesus, ya, tadi seperti hamba Tuhan, ya, ini juga melayani, ya. Dan setelah itu Yesus mengatakan pesan-pesan terakhirnya di bab 14 ini, ya. Dan karena saat itu dia melihat murid-muridnya itu sudah mulai gelisah, ya, ada rasa kelihatan gelisah, ya, galau gitu, ya.
cemas seperti itu, ya, Yesus melihat dan Yesus berkata, ya, janganlah gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, di ayat ini juga dikatakan, di ayat yang ke-27 dikatakan sekali lagi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jangan gelisah, jangan gentar. Ya, Yesus sedang pergi mempersiapkan jalan. Ya, di sini juga dikatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan. Ya, ya, seperti gembala yang baik. Ya, gedung ini, ya, gembala yang baik itu berjalan di depan. Kita domba-dombanya ikut. Ya, I will follow you. Ya, kita ikut Yesus. Ya, sebagai gembala bersama dengan Bunda Maria yang selalu mengantar kita pada Yesus. Dan Yesus mempersiapkan jalan, ya, kebenaran dan hidup, jalannya sampai ke kehidupan kekal, sampai ke rumah Bapa yang kekal, ya. Istilahnya rumah, ya, rumah yang penuh kehangatan. Di sana banyak ruang, ya, banyak tempat tinggal untukmu tersedia. Seperti Yesus mau buka tangan, ya, mengucapkan selamat datang. You are always welcome. Ya, kalau mungkin di dunia ini kadang kita sering lihat fully book, gak bisa masuk, ya, penuh, parkir penuh gitu, ya, gak kebagian, ya, gitu, ya. Tapi Yesus, ya, di sana banyak tempat tinggal, ya. Dia berkata, Yesus menunggu kita, ya, tangannya selalu terbuka, ya. Dan di sini juga, ya, di Filipi 3 ayat 20, ya, kita juga diingatkan bahwa sebab kewargaan kita itu terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi selain kita WNI, ya, kita WNI, kita juga punya warga negara, ya, warga negara surga. Ya, suatu saat, ya, Tuhan yang tentukan waktunya kita datang ke rumah Bapa. Ya. Dan ayatnya dikatakan lagi di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Ya, Allah, kita tahu Allah yang terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Ya, di sini dikatakan ayat yang terakhir, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku, ya, di sini Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya, dan di sini Yesus juga mengatakan kalau kita mengasihi Bapa, ya, mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, kita mau menuruti perintah-perintahnya. Do tadi, ya, whatever He tells you itu, ya. Dan kita sudah tidak tahu lagi misalnya bagaimana caranya ada seorang penolong, ya, ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran yang akan menyertai kita, ya, sehingga kita juga dikatakan di sini damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu, ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu dan aku memberi kepadamu tidak seperti yang dunia memberi, ya. Sehingga kita tidak gelisah, tidak gentar, ada damai sejahtera, ya, yang melampaui segala akal itu, ya. Dan dikatakan lagi jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia, ya. Ada Roh Kudus, Yesus yang akan menyertai kita. Sekarang lagi Bapa, ya, Tritunggal akan menyertai kita. Ada lagi Bunda Maria bersama kita, udah komplit deh, ya. Di sini komplit, ya, menyertai kita sampai ke kehidupan yang kekal. Nah, ya,
sebelum saya mengakhiri dan kita mau doa sama-sama, ya, saya mau sharing lagi, ya, sedikit lagi, ya. Dulu ya, karena mungkin ini para wanita, saya nggak tahu laki-laki mungkin nggak terlalu pakai perasaan seperti wanita ya. Jadi kadang-kadang kalau tiba-tiba ada hal-hal yang menyakiti ya, saya pernah suatu saat itu saya dimarahi ya, itu ya sampai ada kata-kata kasar yang keluar. Itu rasanya saya udah kayak merinding gitu ya. Saya sudah bilang ya sudahlah, maksudnya ya udahlah gitu ya, saya diem aja, udahlah ya udah gitu ya, hanya saya tahan-tahan gitu ya air mata supaya jangan keluar gitu ya, malu gitu kan ya kayak gitu ya. Udah saya pikir udah beres ya. Malam saya tidur, tiba-tiba tengah malam itu bangun, dan bangun itu sedang menangis gitu ya. Wah, ada apa nih ya, mau berhenti kok nggak bisa berhenti gitu ya. Aduh, nanti besok kan kelihatan matanya bengkak gitu ya. Aduh gitu ya, bagaimana nih? Lalu akhirnya saya pikir, wah kayaknya saya udah terluka ya. Lalu saya duduk dan saya melakukan doa penyembuhan luka batin pribadi. Ya, saya duduk, saya hadirkan peristiwa tadi, mungkin tadi siang ya. Saya hadirkan lagi ya, mungkin saat itu ya, rasakan, tapi saya lihat di sana dengan saya hadirkan Yesus dengan imajinasi iman saya ya. Yesus ada di sana. Ya, Yesus memeluk saya, Yesus memberikan kekuatan, mungkin memegang tangan saya, dan Yesus juga memeluk orang yang melukai saya dan mendamaikan seperti itu ya. Dan di situ tuh rasanya tenang sekali, dan saya tiba-tiba teringat juga ya, ada bayangan bahwa ketika Yesus disakiti di jalan salib itu ya, ketika Yesus didera itu ya, mungkin nggak ada yang didera sambil senyum terus pelan-pelan itu, enggak ada ya. Kayaknya kalau udah mungkin matanya sambil melotot gitu ya. Kata-kata kasar juga mungkin Yesus diam saja. Dan itu yang menguatkan saya juga. Saya satukan semuanya ya dengan penderitaan Yesus ketika ya di kayu salib itu. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang juga seperti itu, setiap kali ada sesuatu saya langsung bayangkan ya peristiwa Yesus ya. Saya satukan ya kata-kata Yesus yang Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu saya ulang-ulang terus juga ya. Nah, seperti itu. Dan pada suatu hari ya, pagi-pagi ya, saya mau misa harian ya, pagi ke gereja waktu itu di Teresia Menteng, karena di situ misa hariannya jam 7 ya. Saya nganterin anak 6:30, masih keburu ya. Dan sepanjang perjalanan itu saya dengar doa Tesera ya, karena saya anggota auxiliar Legio Maria juga ya. Doa Tesera ya. Di situ ada doa yang setelah Rosario juga yang salam ya Ratu ya, hidup pengharapan kami salam, dan ada lagi yang jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria sebab Allah penyelamatku, dan ada sampai doa penutup. Ya, biasanya saya kalau putar itu di YouTube saya sambil doa ya, hafal maksudnya sambil mengikuti doa. Tapi hari itu entah kenapa tiba-tiba saya nggak bisa doa ya, tiba-tiba air mata ngalir terus ya, dan nangis gitu ya. Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya hanya Mama Mary ya, Mama Mary, Mama Mary, itu saja ya. Dan saya merasa seperti seorang anak kecil yang sedang menangis gitu ya, mau curhat gitu mungkin sama mamanya ya. Kita lihat anak kecil nangis kadang-kadang mama, mungkin cuma itu yang ya nangis seperti itu ya, terus sampai akhir doa Tesera itu ya. Pikir ini kenapa ya, terus sudah gitu sampai ke gereja, saya lihat tabernakel, itu selalu saya merasa Yesus sedang menunggu ya, you are always welcome ya. Ketika saya misa dan saya tahu bahwa itu ternyata hari perayaan Bunda Maria dipersembahkan di bait Allah. Oh ya. Dan setelah misa ya saya juga diantar Bunda Maria. Saya biasanya sujud di depan sakristi itu ya, di depan tabernakel. Seperti Bunda Maria menghantar, dan ketika saya berlutut di sana ya, saya merasakan hadirat Tuhan ya, cinta Tuhan, dan itu damai sekali, dan seperti beban-beban ya, luka-luka itu terbalut ya, beban-beban terangkat ya. Dan itu Bunda Maria yang selalu mengantar ya kepada Tuhan Yesus. Ya, mari saat ini kita mau pejamkan mata kita ya, kita mau berdoa. Kita mau merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita
baik di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam saat kelebihan maupun kekurangan. Kita mau rasakan penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, penyertaan Bunda Maria melalui doa-doanya. Dia selalu mengantar kita pada Tuhan Yesus, Putranya. Dia selalu mengiringi kehidupan kita, setiap musim di dalam kehidupan kita, apapun itu, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, ketakutanmu, kegelisahan hatimu, kecemasanmu, kegalauanmu, kekhawatiranmu, katakan pada Yesus. Dan seperti Paus Fransiskus juga mengatakan, jika kita mengalami kelelahan, kebingungan, kegagalan, kita ingat kemana arah hidup kita. Tujuan hidup kita adalah surga. Saat ini kita mau rasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Apapun masalah kita yang saat ini kita hadapi di dunia ini, sekarang ini, dan saat kita melihat ke langit, kita melihat awan yang putih, langit yang biru, seperti baju Bunda Maria putih dan biru. Bagaimana Bunda Maria menyertai perjalanan kehidupan kita di langit kita ini sampai di langit yang baru. Bunda Maria menyertai perjalanan hidup kita dan menyertai kita seperti menyertai kita dalam perjalanan sampai ke perayaan Ekaristi, di mana perayaan Ekaristi sungguh adalah surga yang turun ke bumi. Kita bisa mencicipi surga di dalam perayaan Ekaristi. Dan kita juga rindu suatu saat nanti kita boleh bertemu muka dengan muka. Kita merasakan pelukan hangat Bapa di dalam rumah Bapa yang kekal, yang sudah menyiapkan tempat untuk kita, anak-anak yang dikasihinya, yang mempunyai hati hamba yang mau mengatakan ya pada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan, perintahkan, mengasihi Tuhan, mengikuti segala firman-Nya, setia sampai akhir kehidupan kita. Kami tidak takut karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, kami tidak pernah dibiarkan sendiri seperti firman-Mu Tuhan, Kau mengatakan, aku tidak akan membiarkan Engkau seperti yatim piatu. Aku akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami Tuhan. Bersamaku setiap menit, setiap detik Kau ada di setiap musim hidupku, apapun itu yang kami alami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sampaikan pada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Iramasyikiralayarasi inamayaramo irashikirabayarasi ralabayarashi ralabayarasi kirabayaramo shiralabayarasi rabayarashi irabayarasi kirala iramayaramo irasi kiralabayarashi iralabayarasi ralabayaramo saat ini Tuhan, kami mau rasakan kasih-Mu, kami mau rasakan pelukan hangat-Mu Tuhan. Kau pegang tangan kami, Kau mengetahui setiap isi hati kami, kerinduan hati kami, apapun itu saat ini Tuhan. Engkau Maha tahu. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun yang terdekat. Engkau mengenal hati-hati kami. Engkau mencintai kami apa adanya. Kau rindu yang terbaik. Rencana indah, pelangi kasih ada di depan. Dan saat ini, apapun yang kami alami, mungkin beban atau mungkin salib yang saat ini kami pikul,
Mungkin kami merasa berat, tetapi kami mau berjumpa dengan Engkau saat kami memanggul salib, karena Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan melalui hari demi hari di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya di balik Jumat Agung ada Minggu Paskah. Kami percaya ada sukacita selalu menyertai setiap hari-hari kami. Karena kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan selalu ada. Dan kami tidak akan pernah kehabisan anggur manis cinta-Mu Tuhan yang berasal daripadamu. Kau alirkan terus di dalam kehidupan kami, di dalam hati-hati kami, di dalam orang-orang yang kami doakan pada malam hari ini, di dalam keluarga kami. Terus Engkau akan memberikan kami anggur yang termanis untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Bunda Maria yang senantiasa menyertai kami di dalam doa-doanya, mendampingi kami sampai kami berjumpa dengan Bapa yang kekal di rumah sekarang dan waktu kami mati. Bunda Maria selalu mendoakan kami. Terima kasih Ibu untuk doa-doamu. Doakan kami selalu anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Maria Francisca atas firman yang dibawakan pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini
Kami datang ke hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi anak-Mu Ibu Maria Francisca. Biarlah Engkau memberkatinya di dalam segala karya dan pelayanannya, baik di dalam keluarganya. Engkau berkati Bapa. Dimanapun berada Ibu Maria Francisca, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, membawa doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi pastor paroki kami, di mana Pastor Geris dalam saat ini masih dalam tahap penyembuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan, dan juga Pastor Purnomo, dan juga Pastor Gordi yang membantu di paroki kami. Biarlah Engkau berkati para pastor kami Bapa di dalam karya pelayanannya, sehingga boleh menggembalakan umat-Mu di paroki ini seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Andreas Gomus Hakim Khairul yang telah berpulang ke Roma mau 7 tahun yang lalu. Kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosanya Tuhan, dan terimalah Andreas Gomus Hakim Khairul di dalam kediaman-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Alan yang hari ini berulang tahun. Berikanlah Ibu Alan kesehatan, berikan bahagia, panjang umur, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Matthew yang saat ini sedang persiapan skripsi, dan juga agar boleh disidang dalam bulan ini ataupun bulan Juni, dan juga boleh setiap berkas-berkas yang diselesaikan boleh dapat diselesaikan dengan baik seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon di mana di bulan Maria ini lebih banyak lagi rahmat Kau curahkan bagi anak-anak-Mu, agar mereka lebih tekun lagi meneraskan rosarionya maupun doa-doa kepada Bunda. Biar dengan rahmat-Mu dan anugerah-Mu, doa yang dipanjatkan melalui Bunda boleh sampai kepadamu dan boleh mendapat jawaban yang terbaik, dan rahmat-Mu lebih melimpah-limpah lagi dicurahkan kepada mereka semuanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk umat di lingkungan wilayah dan paroki kami yang telah mendahului kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Laurencia Janet Wijaya, Benediktus Budi Rukun, Benedikta Tan Ginhwa, Pui Sehien Johanna Cendra, serta saudara-saudara kami yang telah pergi mendahului kami. Terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Dan juga untuk para lansia dan mereka yang kesepian. Kiranya Tuhan Kau selalu menyertai dan menghiburnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi persekutuan doa kami, di mana sejak pandemi selesai, banyak umat-Mu yang masih
belum tergerak hatinya untuk ikut di dalam PDKK ini, mohon rahmat dan anugerah-Mu, Kau jamah hati mereka, Kau bawa mereka untuk hatinya lebih tergerak lagi untuk mau hadir dalam acara PDKK secara offline dan mau boleh merasakan hadirat-Mu serta rahmat-Mu dengan lebih melimpah-limpah lagi, biar lebih banyak lagi orang-orang yang Kau panggil, Kau angkat, Kau pilih, boleh mengalami kemuliaan-Mu dan boleh merasakan hadirat-Mu di dalam acara PDKK ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Engkau mengetahui setiap isi hati kami, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri acara PDKK kami ini. Biarlah Engkau berkati kami setiap anak-anak-Mu. Dan di saat kami pulang juga Bapa, Engkau berkati kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Maria Francisca Febianti Rahmat yang telah membawakan firman di PDKK Tuasebo. Biar kiranya Tuhan membalas semuanya dengan rahmat anugerahnya yang lebih melimpah-limpah lagi, dan pelayannya boleh semakin hari semakin Kau tambahkan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di PDKK Tuasebo. Biar minggu depan bisa datang lagi. Untuk Senin depan kami mengundang Bapak Ibu sekalian hadir di dalam acara PDKK Tuasebo. Mari kita bersama-sama ikut dalam acara doa hening dengan diiringi lagu dari Lembah Karmel. Terima kasih. Dan ini ada dari Sekina ya, PD Immanuel. dari PD Immanuel. Sedikit pengumuman, dipersilakan. Shalom. Shalom. Waduh, lemes banget nih. Shalom. Shalom. Wah, kurang sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke, videonya ada kok. Kita boleh nonton dulu. Oke, kita nonton bentar ya, saudara-saudariku yang terkasih. Suaranya nggak ada ya? Bisa. Bisa? Gak apa-apa kalau nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, di flyernya aja. Gak apa-apa. Oke, jadi kalau kata pepatah,
tak kenal maka tak sayang. Jadi aku kenalan dulu biar disayang. Perkenalkan, aku Lovely dari PD PKK Immanuel dan Cita Sudi Center. Jadi kita bukan dari Syekinah, tapi kita dari BPK PKK KAJ. Jadi BPK PKK KAJ itu, jadi PD PKK Immanuel itu bukan di bawah paroki, tapi di bawah BPK PKK KAJ. Oke, jadi untuk acara kita tuh nanti bakal ada KRK. Teman-teman ada yang tahu KRK? Puji Tuhan, tahu juga. Jadi Kebangunan Rohani Katolik ini biasanya kita adakan setiap setahun sekali. Nah, karena kemarin 2 tahun ini pandemi, kita adakan secara online, dan tahun ini kita akan adakan lagi secara offline. Nah, untuk acaranya sendiri kita ambil tema tentang walk with Jesus. Jadi jalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena selama 2 tahun kan kita banyak meninggalkan aktivitas rohani secara nggak sadar, terus doa jadi jarang-jarang, jadi kayak apa-apa dengan kekuatan sendiri, berjalan sendiri, nggak mengandalkan Tuhan lagi. Dan jadi dari sini kita mau mengajak nih, ayo teman-teman kita jalan lagi bareng Tuhan. Walaupun jalannya sulit, banyak penuh dengan rintangan, tapi itu nggak mungkin melewati apa yang kita bisa. Pasti itu kita bisa lewatin kalau bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, nanti bakal ada speakernya dari Ibu Edith Witoha, sama nanti worship leadernya ada Kobeni Nugroho. Sebenarnya kalau videonya nyala itu bakal kasih tahu rangkaian acara kita tuh nanti akan ada apa aja sih. Nah nanti kita tuh bakal ada dance, bakal ada drama, bakal ada pendoaan. Jadi ini kita bakal seru-seruan bareng di tanggal 20 Mei hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi emang acaranya nggak sampai malam, jadi cuman kayak 2 jam juga sebenarnya udah kelar sih. Jadi itu estimasi kalau Tata nanti ngaret atau misalnya pas bubarannya itu nggak langsung pada keluar, jadi kita kasih sampai jam 1. Nah nanti teman-teman yang mau daftar boleh banget hubungin kita nanti masih ada sampai acara PD selesai, atau bisa minta tolong Ci Silvi untuk dibagikan flyernya. Teman-teman harap banget untuk mendaftarkan diri, karena kita pengen tahu juga kita akan siapin kursinya berapa banyak. Jadi kalau emang nanti banyak banget, kita bakal buka lantai 3 sampai basement atau seterusnya. Jadi kita tahu nih kapasitasnya sampai berapa. Jadi jangan sampai teman-teman pas datang gak dapet tempat duduk, kan sedih ya gitu. Jadi kita nanti ketemu lagi di KRK, kita puji-pujian bareng, kita seru-seruan bareng. Aku tunggu teman-teman untuk hadir di KRK. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan persekutuan doa ini pada malam ini dengan lagu Ave Maria. Ave Maria.
Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. Senin Sampai depan. ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.